Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Galuh Adi Insani, SPT, MSc, selaku dosen pembimbing lapangan, dan Bapak Agus Trihandoko, selaku Padukuh Dusun Berjokidul, pemuda-pemudi Berjokidul, serta seluruh warga Berjokidul. Perkenalkan, saya Sonia Putri Permadani pada hari ini akan menyampaikan sosialisasi ekobrik sebagai pemanfaatan sampah plastik. Dalam sosialisasi ekobrik sebagai pemanfaatan sampah plastik dilatar belakangi dengan seiring berkembangnya teknologi, industri dan jumlah penduduk, penggunaan plastik dan barang-barang berbahan dasar plastik semakin meningkat. Sedangkan diperlukan waktu 10 hingga 12 tahun untuk mendegradasi kantong plastik dan 20 tahun untuk botol plastik karena polimernya lebih kompleks dan lebih tebal. Kemudian, dengan waktu degradasi yang cukup lama ini, maka limbah plastik ini makin lama akan semakin terakumulasi, sehingga akan terjadi pencemaran dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Berdasarkan hasil studi, Indonesia adalah negara penghasil sampah plastik nomor 2 di dunia setelah Tiongkok, yang berkontribusi atas 3,2 juta ton sampah di lautan setiap tahunnya. Hal ini membuat Indonesia menjadi bahan penghasil sampah plastik terbanyak di Asia Tenggara. Berdasarkan peneliti Jenma Janbeck dari Universitas Georgia, Amerika Serikat, Indonesia menghasilkan 15% sampah plastik, 10-15% bisa didaur ulang, dan 60-70% ditampung di tempat pembuangan akhir. Sisanya sebesar 15 hingga 30% belum terkelola. So, bagaimana untuk mengurangi sampah yang terbuang di lingkungan? Ekobrik. Pada kegiatan sosialisasi tentang ekobrik sebagai pemanfaatan sampah plastik akan difokuskan untuk Dusun Berjokidul yang berada di Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, Desa Sidoluhur ini memiliki luas wilayah 5,19 km persegi, dengan jumlah penduduk menurut jenis kelamin yaitu 10.068 jiwa, dan jumlah penduduk menurut jenis kelamin kecamatan yaitu 69.949 jiwa. Sampah plastik ini tidak hilang, tapi justru menyebarkan molekul beracun di lingkungan sekitar kita. Dari data yang sudah dijelaskan secara singkat, nantinya untuk Desa Sidoluhur akan menghasilkan sampah yang tidak sedikit. Oleh karena itu, akan memerlukan penanganan. Salah satu cara efektif pengolahan sampah yang dapat dilakukan untuk menangani sampah plastik seperti botol, kresek, dan bungkus makanan snack, yaitu dengan dilakukannya ekobrik. Apa itu ekobrik? Berasal dari bahasa Inggris, yaitu ekologi dan brik. Ekologi merupakan ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan alam sekitarnya. Sedangkan brik, bata batu, batu merah atau tembok, dan bisa juga berarti orang yang baik atau menembok. Ekobrik adalah botol plastik yang diisi padat dengan limbah non-biologikal untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan kembali. Eko batu bata ini adalah teknologi berbasis kolaborasi yang menyediakan solusi limbah padat tanpa biaya untuk individu, rumah tangga, sekolah, dan masyarakat, serta juga dikenal sebagai bottle break atau ekoladrillo. Solusi limbah lokal ini mulai disebut ekobrik oleh gerakan masyarakat yang berkembang di seluruh dunia. Manfaat ekobrik yang pertama, pengolahan limbah. Membuat ekobrik adalah salah satu cara yang efisien untuk mengolah limbah plastik dan dapat dilakukan oleh semua orang karena pembuatannya yang mudah. Yang kedua, melindungi lingkungan dengan mengurangi jumlah sampah plastik. Dan yang ketiga, membuat ekobrik yang digunakan sebagai bahan bangunan atau furniture dapat mengurangi biaya produksi. Keempat, inovasi terbaru ini dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan baru sehingga ada peluang dalam mendapatkan pekerjaan. Untuk yang kelima, furnitur dan bangunan yang terbuat dari ekobrik tidak mudah rusak karena terbuat dari plastik yang akan terurai selama 300 tahun dan dapat digunakan kembali. Keenam, ekobrik memiliki kemampuan konstruksi yang baik dan hemat biaya. Penggunaan ekobrik dalam pembuatan furnitur dan bangunan memiliki daya tahan lebih lama karena bahan plastik yang digunakan tidak mudah terurai.
Untuk yang ketujuh, mengurangi penggunaan semen atau kayu dalam konstruksi bahan bangunan furnitur akan mengurangi emisi CO2 selama produksi semen dan pemotongan kayu. Kedelapan, dikatakan bahwa rumah yang terbuat dari ekobrick tetap hangat ketika udara di luar dingin dan tetap dingin selama musim panas. Kesembilan, manfaat paling penting yang dihasilkan dari pemanfaatan ekobrick pada anak usia dini adalah kegiatan untuk meningkatkan keterampilan motorik halus serta seni anak. Bagaimana membuat ekobrick? Membuat ekobrick tidak sulit, hanya memerlukan ketelatenan dan sedikit usaha. Secara umum, langkah-langkah membuat ekobrick adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan botol-botol plastik bekas seperti botol bekas kemasan minuman, botol bekas kemasan minyak goreng, atau lain sebagainya. Kemudian mencucinya hingga bersih lalu dikeringkan. Dan yang kedua, mengumpulkan berbagai macam kemasan plastik seperti kemasan mie instan, minuman-minuman instan, plastik pembungkus, tas plastik, dan sebagainya. Harus dipastikan plastik-plastik tersebut bebas dari segala jenis makanan, serta dalam keadaan kering dan tidak tercampur oleh bahan lain. Ketiga yaitu memasukkan sampah plastik ke dalam botol plastik yang telah disediakan, lalu dipadatkan dengan menggunakan batang kayu. Pada tahap ini, plastik bisa dipotong kecil-kecil ataupun dimasukkan secara langsung. Yang keempat, tidak boleh tercampur dengan kertas, kaca, logam, benda-benda yang tajam, dan bahan-bahan lain selain plastik. Yang kelima yaitu, plastik yang dimasukkan ke dalam botol harus memenuhi seluruh ruangan, sehingga tidak ada ruangan pada botol yang tersisa. Hal ini bertujuan agar kekuatan ekobrick tersebut maksimal. Keenam, jika ingin membuat sesuatu dengan hasil ekobrick ini, misalnya membuat meja, kursi, atau benda-benda lain, maka bisa menggunakan botol-botol yang berukuran sama, atau bahkan dari jenis dan merek yang sama sehingga memudahkan penyusunan. Untuk yang ketujuh, jika menginginkan hasil yang berwarna-warni, maka plastik-plastik kemasan yang disusun di dalamnya bisa diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan warna sesuai yang diinginkan. Bisa juga dengan cara membungkus botol plastik dengan selopon atau pita perekat yang berwarna. Dan yang terakhir yang kedelapan, setelah semua botol plastik diisi dengan kemasan-kemasan plastik hingga padat, maka botol-botol plastik tersebut siap disusun dan digabungkan menjadi benda lain, seperti meja, kursi, bahkan dinding atau lantai panggung. Kenapa kita perlu mendaur ulang sampah plastik seperti pembuatan ekobrick? Karena sampah plastik dapat menyebabkan berbagai dampak. Dampak yang dapat ditimbulkan sampah plastik adalah yang pertama, terjadinya pencemaran tanah, air tanah, dan organisme yang berada di dalam tanah. Yang kedua, zat-zat dari plastik yang masuk ke tanah akan berdampak terbunuhnya binatang-binatang pengurai di tanah. Yang ketiga, plastik yang tidak dapat terurai, misalnya PCB yang termakan oleh hewan dan akan masuk ke rantai makanan. Yang keempat, kantong plastik yang terdapat dalam tanah akan mengganggu penyerapan air. Yang kelima, sirkulasi udara akan terganggu sehingga kesuburan tanah menurun. Yang keenam, karena sifatnya yang ringan, kantong plastik dapat dengan mudah diterbangkan angin hingga ke laut. Yang ketujuh, tumpukan plastik dapat menjerat hewan-hewan. Yang kedelapan, kantong plastik di laut dapat dimakan oleh hewan-hewan laut, sehingga dapat menyebabkan kematian. Yang kesembilan, plastik di dalam tubuh hewan yang telah mati tidak akan hancur dan dapat meracuni hewan lainnya. Yang ke-10, banjir dapat terjadi sebab pendangkalan sungai-sungai karena pembuangan sampah plastik yang sembarangan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sampah, terutama plastik, adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh penduduk dunia saat ini. Masalah utamanya adalah limbah plastik yang tidak dapat terurai secara alami. Dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk membersihkan sampah plastik dari bumi karena penggunaan plastik hampir tidak dapat dikendalikan. Plastik juga membuat suhu udara menjadi lebih panas karena sifat polimer yang tidak berpori. Metode daur ulang sampah plastik dengan menggunakan metode ekobrick sangat penting untuk dipahami oleh warga desa. Fungsinya bukan untuk menghancurkan limbah plastik, melainkan untuk memperpanjang umur plastik dan mengolahnya menjadi sesuatu yang berguna, yang dapat digunakan untuk kepentingan manusia. Contohnya meja, kursi, ruang hijau, dinding, dan sebagainya.
Demikian sosialisasi ekobrik sebagai pemanfaatan sampah plastik dari saya. Semoga bisa dijadikan inspirasi untuk mengolah limbah plastik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.